Halo sahabat-sahabat Excel, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, Leave, Mid, Right, dan Match. Nah, di sini ada data penjualan YP bagus dari kantor Bagusnet. Nah, di sini ada tabel nomor, nama pelanggan, nomor tiket, dan lain-lain. Nah, kita ditugaskan untuk menentukan bagaimana sih mendapatkan kelasnya di sini. Nah, untuk rumus kelas, kita bisa menggunakan rumus HLOOKUP. Kenapa gue menggunakan rumus HLOOKUP? HLOOKUP karena pada tabel keterangannya di sini menggunakan horizontal atau lurus, ya garis lurus. Jadi kita masukkan dulu rumusnya. Lalu kita klik pada nomor tiketnya. Lalu kita baca keterangannya di sini. Pada instruksi, kelas mengacu kepada tiga huruf pertama di kode tiket. Nah, dan tiga huruf pertama itu yaitu R, E, G di sini. Maka kita masukkan huruf tiga untuk memberitahu Excel bahwa eh, maaf, saya ulangi. Sebelum itu kita masukkan dulu rumus level. Ya, lalu kita klik di sini. Lalu kita tutup kurungnya. Lalu kita ambil eh, tabel yang kita pakai tadi. Maaf, Ulangnya ya, nanti yang di belakang itu. Di koma dong, di koma dong, di koma dong belakang. Nah, ini yang baru kamu blok. setelah kita blok, kita absolutkan terlebih dahulu ya untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Lalu kita masukkan angka 2. Kenapa angka 2? Karena kelas di sini terdapat pada baris kedua. Lalu kita masukkan Di titik koma. koma lagi dan nol. Lalu kita tutup dan kita enter. Ya. Dan kita ketemu kelas yang kita cari. Oke. Untuk menjadi jenis paket sama seperti sebelumnya, tapi kita baca dulu instruksinya. Jenis paket mengacu satu huruf terakhir pada kode tiket. Nah, satu huruf terakhir yaitu ini huruf K, R, K, dan R ini. Bagaimana kita menentukannya? Dengan cara kita rumuskan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena di sini tabel yang kita gunakan adalah vektor. Vektor. Maksud saya vertikal dari atas ke bawah. Maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita masukkan rumus guide. Lalu kita klik nomor tiketnya seperti sebelumnya. Rumusnya sama seperti sebelumnya. Ya, kenapa sih ini kita masukkan satu? Karena di instruksi kita hanya memerlukan satu huruf terakhir. Karena itu kita hanya masukkan satu. Kenapa dua di sini? Ya, kita lihat jenis paket. Jenis paket, maaf, saya ulangi. Kita blok terlebih dahulu eh, tabel ini ya. Lalu kita absolutkan. Ya, seperti ini ya teman-teman. Kenapa dua? Ya, karena kolom jenis paket terdapat di kolom kedua. Pen- Kita, saya memblokkan di kode tiket ini kolom satu dan ini kolom dua. Lalu kita tutup saja kurungnya dan kita enter. Ya, dan terlihat hasilnya. Untuk tahun pengguna di sini, kita, kita tahun lahir mengacu pada digit 4 dan 7.
Dan yang kita cari pada nomor tiket ini 4 dan 7 ya dari 2020 ini. Lalu bagaimana kita mendapatkan tahunnya ini? Kalau kita ketik satu-satu kan lumayan lama. Karena itu kita bisa menggunakan rumus Smith. Di sini kita hanya mengambil eh, no, angka keempat pada nomor tiket. Maka kita masukkan 4 dan oh ya, klik ini dulu. Kita masukkan 4 karena kita mulainya dari angka keempat ya. Lalu kita memerlukan 4 angka yang ini untuk mendapatkan tahun gunanya. Ya, kita sudah ketemu hasil daripada tahun pengguna. Untuk harga awal ini lumayan rumit ya teman-teman. Kita mencarinya dari sini, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini kita bisa menggunakan dua jalan, yaitu bisa menggunakan rumus if ataupun match. Nah, karena itu kita coba satu-satu. Untuk pertama kita akan menggunakan rumus if terlebih dahulu. Pertama kita masukkan jenis paketnya, lalu kita titik koma, lalu kita blok pada ini tabel kedua ya, kita blok, nih. Lalu kita absolutkan, nih. Maaf, kita absolutkan titik koma, lalu kita masukkan rumus if-nya di sini. Rumus if, kita klik pada kelasnya, lalu titik koma lagi, lalu eh, if, ya, maaf saya ulangi, sama dengan, lalu kita beri tanda petik, kita masukkan kata regulate. Kenapa regulate? Ya, karena di sini pada tabel kedua kita ada regulate di sini ya. Lalu kita tutup kutipnya, lalu selanjutnya kita masukkan kedua. Kenapa kedua? Karena eh, kolom kolom regulate di sini ada pada kolom kedua pada saat saya mengeblok tadi. Lanjut. Koma. Lalu kita masukkan rumus if-nya lagi. Sama dengan Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Teman-teman bisa sekalian juga langsung menyorot tanpa perlu mengetik. Lalu kita masukkan. pakai hitungan Belum cuma pakai dua. dua ya. Dua itu habis keluar dua langsung itu koma tiga. Ini kan sudah benar. Koma tiga. Coba dulu deh. Ah, Selanjutnya, ini kan rumus if. Lalu bagaimana sih kita menggunakan rumus match? Kita masukkan dulu rumus VLOOKUP-nya. Lalu kita klik pada jenis paketnya. Sebelumnya kita blok lagi tabelnya. Lalu kita absolutkan kembali. Titik koma kembali. Lalu kita masukkan rumus match-nya di sini sebagai pengganti daripada rumus if tadi. Lalu kita klik lagi kelasnya di sini. Di koma. Lalu kita blok. Tapi kita hanya mengeblok pada judul tabelnya saja. Lalu kita absolutkan untuk tidak menggesek pada saat pada saat kita mengopi rumusnya. Selanjutnya kita masukkan 0, 5, 1, jadi koma 0, tutup kurung, tutup kurung,
titik. Aduh. Istiqomah, istiqomah. Oh, gitu. Ya. Lalu kita copy saja save. Nah, untuk mencari diskon ataupun harga setelah diskon ini cukup mudah ya teman-teman. Kita hanya cukup memasukkan harga awal. Kita masukkan sama dengan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan harga awalnya. Kita masukkan kali. Teman-teman bisa menggunakan icon bintang pada shift 8. Lalu kita klik 5%-nya. Nah, teman-teman perlu memperhatikan di sini untuk 5%-nya perlu kita absolutkan untuk tidak untuk membuatnya tidak bergerak. Kita enter. Ya, sudah keluar hasilnya. Kita klik bawah. Untuk harga setelah diskon lebih cukup simpel. Kalian cuma bisa masukkan harga awal dikurang dengan diskon yang kita dapatkan tadi. Langsung entry saja dan ketemu harga setelah diskonnya. Oh, langsung kita tadi ke bawah. Dan itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Eh, ya, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop sharing. Baik, Pak.